Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan Bible study atau pendalaman Alkitab. Ada satu ayat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33. Ya. Saya akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ayat ini, di mana banyak sekali pengkhotbah yang memberitakan ayat ini. Tetapi kita akan coba gali lebih dalam lagi, apakah arti dari ayat ini? Apa yang dimaksud dengan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apakah itu hanya sebatas doa dan baca Alkitab? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kayak ayat ini hanya dijadikan sebagai tanda kutip kalimat bagi orang Kristen. Kalau misalnya dengan doa saja dan baca Alkitab, maka kita akan hidup sukses, kita akan kaya, apapun kita akan dapatkan. Karena mengacu ayat ini, maka apa perbedaannya dengan orang-orang di luar sana yang meminta jimat kepada dukun untuk menjadi kaya dengan cepat, dengan sesuatu yang instan? Ya, ini adalah pemahaman yang salah akan arti makna dari ayat ini. Sebelum kita fokus pada satu ayat saja, mari sekarang teman-teman boleh buka Alkitabnya dan baca terlebih dahulu dalam Injil Matius pasal 6 ayat ke-25 sampai 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Judul perikopnya ialah tentang hal kekhawatiran. Sini kita akan lihat ayatnya yang ke-25 sampai 28. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Kekhawatiran ini dimaksud dalam ayat-ayat ini atau perikop ini ialah kekhawatiran dunia, di mana ada rasa takut, cemas, dan gelisah akan sesuatu yang belum terjadi. Jangan khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Ini berhubungan dengan jasmani. Nah, sekarang kita lihat dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya bukan hanya seperti berdoa dan baca Alkitab saja. Bukan hanya kita rajin ke gereja, kita langsung sukses, atau kita kaya, dapat duit, atau apapun yang kita buat berhasil. Tetapi kita harus juga bertanggung jawab dalam hidup dan bekerja dengan baik serta berintegritas. Kita lihat di ayat ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Teman-teman bisa garis bawahi kata pandanglah burung-burung di langit. Tuhan memberi makanan kepada burung-burung di langit. Burung di langit itu terbang dari sana kemari, dan kalau burung terbang dari satu kota ke kota yang lain, pasti burung itu capek.
maka Tuhan kasih makanan pada burung itu. Nah, begitupun dengan orang harus bekerja dengan baik dan benar, maka Tuhan akan memberikan upah tambahan. Soal kalau ayatnya berbunyi, pandanglah burung-burung di sangkar atau di dalam kandang, maka ya burung-burung itu tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya menunggu untuk diberikan makanan oleh pemiliknya. Tapi ayat ini menuliskan pandanglah burung-burung di langit. Saya akan kasih contoh, misalnya ada seorang karyawan Kristen dan juga karyawan non-Kristen dalam satu perusahaan. Karyawan Kristen ini selalu datang terlambat dan pulang paling cepat. Tapi karyawan non-Kristen atau karyawan yang bukan agama Kristen ini, dia datang pagi-pagi dan juga pulang paling telat atau suka lembur. Dan kerjaannya selalu diselesaikan. Tetapi karyawan Kristen suka tunda-tunda pekerjaan. Nah, kira-kira menurut teman-teman, siapa yang akan cepat naik jabatan dan juga naik gaji atau mendapat upah tambahan? Kristen atau yang non-Kristen? Sudah pasti jawabannya karyawan yang non-Kristen, karena ia melakukan pekerjaan dengan baik dan juga tidak tunda-tunda pekerjaan, selalu datang tepat waktu. Maka pasti juga karyawan non-Kristen itulah yang akan cepat dapat upah tambahan atau naik gaji. Jadi arti dari ayat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan hanya sebatas doa dan baca Alkitab, tapi bekerja dengan giat dan sepenuh hati untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Ingat ayatnya yang dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau orang Kristen sudah baca Alkitab dan berdoa serta melakukannya, bahkan dia giat melakukan semua pekerjaan dengan baik, dengan sungguh-sungguh buat Tuhan, baik itu di kantor, di sekolah, kuliah, ataupun di rumah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di kantor kamu naik gaji dan jadi orang kepercayaan. Di sekolah kamu giat belajar, maka kamu mempunyai nilai tambah dan pasti bisa mendapat nilai terbaik. Di rumah kamu suka bantu orang tua, nurut sama orang tua, otomatis kamu pasti akan dikasih uang jajan minimal ataupun hal lain seperti hadiah atau apapun itu, bahkan bisa menjadi anak kesayangan. Jadi itulah pendalaman Alkitab kita dari Injil Matius pasal 6 ayat ke-33. Kiranya teman-teman dapat mengerti tentang hal ini, makna dari ayat ini, dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amen.